Pak, mulai Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, Bapak Dr. Haji Helmi MAG. Yang kita hormati Bapak penceramah kita yang setiap minggu ketiga selalu hadir bersama kita, Bapak Dr. Sofyan Hadi MH Mhum. Yang kita hormati Bapak Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya yang kita hormati Bapak Kepala Bagian di lingkungan Kepala Bidang di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya Bapak dan Ibu Ketua Tim Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Barat. Hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat yang penuh barokah ini, Allah selalu memberikan nilai-nilai terbaik untuk kita. Untuk mendapatkan nilai terbaik tersebut, kita tidak akan pernah bosan untuk mendengarkan dan menambah wawasan ilmu keagamaan kita. Salawat dan salam Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita kirimkan salam selawat kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Kakanwil, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Untuk mendapatkan lebih barokahnya acara Jumat barokah kita, mari kita mulai dengan membacakan basmalah. Selanjutnya acara yang kedua, kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Haji Bakri SIK MPDI. Kepada Ustadz disilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من
الطيبات ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابه ولا يظلمون فتيلا فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dikala hati kita galau, kita dengarkan ayat suci Al-Quran. Insya Allah kita akan merasakan kedamaian dan kesejukan di dalam hidup ini. Bapak Kakanwil, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Selanjutnya kita dengarkan uraian ceramah subuh, ceramah Jumat Barokah. Kita dengarkan uraian agama
yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Sofyan Hadi SS MAG MAhum. Kepada Ustadz kita silakan. Ketanda ada sisa subuh tadi ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, Bapak Ibu para pejabat di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dikumpulkan Allah di tempat yang penuh berkah ini, ya, dalam majlis zikir yang penuh berkah ini, ya, sambil menanti kematian kita, ya. Jadi Bapak Ibu, kita ini kan menunggu mati saja, ya. Karena kata Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, begitu ya. Beribadahlah kepada Tuhanmu, ya, sambil menunggu datangnya kematian. Jadi setiap ibadah yang kita kerjakan ini hanyalah, ya, penantian, ya, terhadap kematian yang pasti mendatangi kita. Mudah-mudahan kita dimatikan Allah dalam keadaan baik di tempat-tempat yang baik. Ya, kalau bisa pagi ini mati di sini, alhamdulillah. Ya, kalau ada yang mati sekarang, alhamdulillah. Karena kematian di tempat seperti ini tentu kematian yang paling dirindukan banyak orang. Mati dalam keadaan ampunan Allah, rahmat Allah, dan dibanggakan Allah di hadapan para malaikat. Tidak ada kematian yang seindah mati di tempat-tempat zikir seperti sekarang. Nah, gitu. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lanjutkan ya pembahasan kita. Di pertemuan yang lalu kita bahas surat An-Nisa, ya, ayat 34 dan 35. Kita baru sampai kepada kalimat wa bima anfaqu min amwalihim. Kenapa laki-laki itu ditunjuk sebagai kawam, sebagai pemimpin? Nah, ada sebabnya. Ya, sebab keduanya itu karena dia wajib memberikan nafkah kepada istri mereka dari harta mereka. Itu sebabnya mereka dipilih jadi pemimpin. Nah, sekarang kita lanjutkan di penggalan kedua di surah Al-Nisa 34 itu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wallati takhafuna nusuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabu alaihinna sabila innallaha kana aliyan kabira. Maka perempuan atau istri yang salihah, bagaimana istri yang salihah? Pertama, dia tunduk, ya, patuh kepada suaminya. Kedua, dia menjaga harta diri, anak ketika suaminya gaib, tidak ada, sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah. Dan perempuan-perempuan yang durhaka, maka beri nasihat mereka. Tetap durhaka, maka pisah ranjanglah dari mereka. Tetap durhaka, maka pukullah mereka. Jika mereka sudah mematuhimu, maka jangan kalian mencari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Itu artinya, ya, ayat yang ke-34 surat An-Nisa. Jadi kata Allah, perempuan yang salihah atau istri yang salihah itu dua cirinya. Satu, qanitat. Dia tunduk patuh tanpa diskusi, tanpa embel-embel. Pokoknya tunduk patuh saja kepada perintah suaminya selama perintahnya tidak maksiat. Karena kata qanitat itu dari kata qanata yang artinya tunduk tanpa syarat. Kira-kira begitu. Itu makanya perintah
Allah kepada Maryam, ya Maryam uqnuti rabbiki ya. Wasjudi warkai ma'ar rakiin. Jadi kunut itu atau qanitat itu tunduk kepada Allah. Dan tunduk kepada Allah itu kan tanpa debat. Makanya kalau orang yang sudah sampai level qanitat, mereka berkata sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jadi ibu-ibu yang saleh, ciri-ciri ibu yang saleh itu apapun perintah suaminya tidak ada jawaban. Itu ciri wanita salihah. Apapun perintah suami tidak ada jawaban. Eksekusi. Apapun perintahnya. Ya, paham ibu ya? Ya kalau ibu kalau gak barik dia nyontok saja Pak. Ada respon itu. Apapun perintah kami, apapun. Selama tidak maksiat, maka ibu jangan debat, jangan tanya. Apalagi bantah. Tak boleh. Tak boleh. Ya. Kadang ibu-ibu ni Masya Allah. Kadang apa minta ambil air. Bu, tolong ambil air cik. Okey cik ibu. Sedakit tu jangkau saya lah cik. Tak boleh ibu. Pokoknya ibu tu qanitat, tu ciri wanita salihah tu begitu. Tidak ada bantahan. Apapun perintah suaminya, apapun. Tidak boleh ada bantah. Kerjakan. Bahkan ibu kalau dilarang ke masjid pun, tidak boleh ke masjid. Andai begitu. Karena seorang perempuan tidak boleh ke masjid kalau tidak izin suaminya. Ya. Jadi ibu kalau datang ke masjid mengecek ke Pak lu. Pak, dan kapai ke masjid ya. Pakai siapa? Dan saya ke masjid dengan kau ke masjid dah cik. Kau sempat betul keciknya tu. Ibu jangan menjawab dari situ dah ke masjid urusan situ mengalir tagah-tagahan ada. Karena ke masjid ibu-ibu tu sunat. Kalau bapak wajib dia ke masjid. Kalau ibu-ibu kan sunat. Ya. Termasuk apapun dengar pengajian, ibu tidak boleh ya dengar pengajian tu kalau tidak ada izin suami. Ibu yang punya suami, kalau suaminya dah pulang, udah ibu pulang saja. Tidak usah ibu dengar pengajian lagi. Pulang. Kadang doa apa-apa aku sudah subuh lah pulang, ibu kau dengan ceramah lah baru. Tak boleh tu ibu. Ibu dengan ceramah kau tak wajib. Mau ambil kopi, minum apa di rumah tu wajib hukumnya tu. Tak boleh ibu abaikan tu. Hanya mendengar ceramah. Tak boleh. Apalagi suruk-suruk. Ada ibu kau suruk-suruk saya tiap pagi pak. Ya, dan apa aku ambil teh saya rumah seorang. Justru ibu suruk tu jadi maksiat nanti tu. Karena ibu tak qanitat namanya tu, tak tunduk dan patuh namanya tu. Ya, makanya tugas perempuan tu saja melayani suami ibu. Bahkan kalau bertabrakan perintah suami dan perintah ayah, ibu perintah suami dulukan, tak ada perintah ayah. Karena ibu sudah diserahkan di ayah ibu kayaknya. Sekarang ibu milik suami ibu, bukan lagi milik siapa-siapa. Itu makanya dulu ijab kabul serah terima barang itu. Dah ijab kabul serah terima barang tu pak. Anak saya milik saya sekarang. Kalau sudah saya serahkan ke suaminya, dia milik suaminya. Tidak bisa lagi saya menyuruh dia tu. Perintahnya hanya satu, perintah suaminya. Karena suaminya Sayyid dia, tuannya. Itu makanya Zuleha menyebut suaminya dengan Sayyid. Wa alfaya sayyadaha ladal bab. Karena Sayyid itu lawannya abdun, hamba. Hamba ni mamluk, milik tuannya. Berarti ibu-ibu milik suami ibu. Maka perintah hanya satu yang ibu patuhi, perintah suami. Ada perintah suami, perintah ayah, tinggalkan perintah ayah ibu. Perintah kami ibu patuhi. Nah, orang begitu aturannya tu. Ya. Tak boleh ada, makanya kan dalam rumah tangga tu Nabi Yusuf membuat sebuah metafor yang indah ya. Ini ra'aitu ahada asyara kaukaba wa syamsa wal qamara ya. Saya lihat 11 matahari, 11 bintang, matahari, bulan, sujud. Sebenarnya matahari yang dilihat Nabi Yusuf tu bukan matahari yang kita lihat hari ini. Ayahnya itu, bulan tu ibunya itu, bintang tu saudaranya itu. Tapi karena dia beradab bicara pada ayahnya, dimetaforkanlah keluarganya dengan benda langit. Ya, karena tak mungkin dia berkata ayah sujud ke saya. Tak ada adab namanya itu. Maka disebutlah matahari. Nah matahari itu kan paling keras cahayanya tu. Ibu tak punya cahaya, bulan tak punya cahaya kan. Cahaya bulan, cahaya matahari.
Makanya ibu tidak boleh mengeluarkan perintah yang berbeda dengan perintah matahari. Sebab perintah ibu perintah matahari. Jangan ibu di rumah tu bikin kebijakan yang berbeda dengan kebijakan kami. Tak boleh itu. Ibu hanya bisa mengeksekusi kebijakan kami sebagai matahari. Ngerti ibu kah? Itu namanya kanitat itu. Karena sekarang mohon maaf ibu-ibu ni, apalagi kalau sudah bekerja dia punya penghasilan, kanitatnya mulai kurang tuh. Ya. Membantahnya sudah mulai banyak tuh. Ya, disuruhnya pandai menjawab panik itu. Tak boleh ibu ngecek-ngecek panik lah. Tak berhenti ibu kerja. Iya, ibu mengecek panik tu tak kanitat ibu nama lah tu. Istilah panik tu tak ada bagi seorang isteri. Ya, walaupun nanti suami yang baik ada pula akan aturannya. Tapi untuk ya seorang isteri dia kanitat apapun perintahnya tak boleh dia mendebatnya. Itu namanya kanitat. Jangan ibu mengecek sama panik sama payah kerja mah dan kaden saya bersuruh. Tak boleh. Ya kalau kami suruh ibu ke mana ibu je kami. Kami menikah ibu kan untuk disuruh tu. Kalau nak surang sana ibu duit je kami je duit. Itu. Ayalah kanitat nama tu. Dah hilang kanitatnya tu. Kalau urusan makan saja ibu, itu rumah makan banyak. Papiti kami beli makannya. Tinggal gosen go food saja, enggak. Kalau soal baju laundry banyak, tak masalah. Persoalan kami maka menikah dengan ibu supaya ada yang melayani kami. Itu tugas ibu tu. Apapun perintah kami, ibu qanitat, tak boleh debat. Itu. Karena ibu tu mamluk, ya kami ni sayyid. Itu aturannya tu. Kalau untuk bapak-bapak nanti lagi aturannya. Ini untuk ibu-ibu ni. Ya. Bapak nanti pula. Ibu-ibu dulu. Ya, biar ibu faham aturannya. Itu kenapa Nabi mengatakan, oh, lah kalau lu kue kau kandidat kau pak. Kau neng kandidat asli kau. Lu nak cek le kue lah keluar. Kau yang kandidat nama aku. Yalah. Bagi lah pak. Dah pak lo. Tuan Ambo cik bu. Ya ibu apa lah makan Ambo calik-calik sudah Ambo lah tu. Tapi kalau lado Tuan Ambo sepirang tu makanlah dah pak lah. Ya kadang ibu apa-apa aja tu. Ustaz ceramah baru nyala naik makan pak. Ada ustaz kau panjang saya calik lek ado nak lek kau ya. Maka agian kambo dulu. Kalah sisanya le. Tahu Nah betul. Nah jadi itu pertama ibu ya, tidak boleh ibu ada bantahan apapun persoalannya kalau disuruh apa patuh mutlak kanitat namanya. Itu kenapa Nabi mengatakan dalam hadis sahih itu kalau ada perempuan tidur di malam hari, ini perempuannya tidur nih, wabata ghadban, suaminya marah, la'anat hal malaikatu hatta tusbih. Para malaikat melaknatnya sampai pagi. Ya, kalau ibu membangkang, mohon maaf nih, saya tak tahu. Ya, bapak-bapak sebagian. Ini kan kadang-kadang kita ni kalau datang ke ibu, panik mas. Dok. Awak kesal tu pak. Jawek citu tu kesal waktu. Kalau sempat kami kesal tu ibu lalok, bakaru ibu lalok. Kalau mati ibu malam tu ibu golong ke neraka tu. Tak ada hisap tu. Cayolah kamu, tak berhisap lah itu. Iya. Masuk neraka langsung tu. Makanya ibu-ibu ini tidak boleh tidur kalau suami ibu dalam keadaan tidak senyum. Jadi calik wajah pak tu dulu. Ala senyumnya, ala lok leh. Aturannya model tu. Aku mampu duit pak banyak leh pak ya. Banyak urusan pak kampus selesai lah ya. Banyak lah caknya. Selesai dulu. Jalan lalu je ibu. Awal tak kantu ustaznya lalu tu mengecek leh. Pak dan kalau lalu nah ya. Lah okey tu. Sip. Kalau sip jangan lalu lah.
Itu aturannya Pak. Sip je lalu lah. Itu kandidat nama dia buat tu. Aja ni bu lalu saja. Masalah beko, mati beko bah. Yo kalau panjang umur ibu sampai pagi. Jadi tidak boleh ada bantahan ibu ya. Apapun perintah kami jangan membantah. Nah, yang kedua hafizat. Tugas seorang isteri yang saleh itu menjaga harta suami, menjaga rumah, menjaga anak, menjaga diri. Ketika suaminya gaib, tidak ada. Jadi tugas ibu menjaga hartanya. Tak mabian harato lah. Ikut tiap pulang kami ni Nabi bagi panjang saya. Ibu harato tu ibu jago. Kalau kami agen ke ibu sesuatu, ibu jago. Tak shopping ke panjang saya ibu lah. Ikut ibu tiap sabanta COD saya. Sehari tu mu ampek ke paket tiba rumah Pak. Kadang kami kok dek malih batangka ibu kami antuk. Tapi kami kadang-kadang lah. Ya tu. Iyalah kinda Pak. Ya tu. Tu ndak hafizat ibu nama itu. Kan perintah agama kan ada ibu. Wa ma anfaqat min nafaqatin illa bi amrih. Seorang wanita tidak boleh berbelanja tanpa perintah suaminya. Ibu ya. Karena tugas ibu menjaga bukan membelanjakan. Ibu hanya pengguna anggaran, penanggung jawab kami. Pengguna anggaran tak boleh semena-mena kalau tidak ada ACC daripada penanggung jawab anggaran. Ibu itu PPK. Ada yang di atas ibu tu ACC kami baru ibu beli. Iku asal nampak di medsos barang langsung pesan. Tak boleh itu. Itu ibu tidak hafizat nama itu. Kemabian nama itu. Nah. Zaman kini kau cerita Pak. Dia tak kamol pergi belanja oleh Pak. Di rumah saja. Tapi paket kau Pak. Tiuk sabanta. Saya berlantang-lantang pagar kau Pak. Nah. Tugas ibu jaga harta yang kami titipkan. Bukan dihabiskan. Termasuk jaga rumah. Itu makanya wakarna fi buyutikunna, wahai perempuan kalian di rumah. Tinggal di rumah. Karena tugas ibu menjaga rumah. Jaga anak. Itu makanya ibu disebut ummi dari kata imam. Karena ibu tu imam bagi anak-anak ibu. Maka tugas ibu di rumah. Itu tugas begitu aslinya itu. Ibu lah sibuk ke anak lah. Tarzan saya kadangnya deh. Ada dia murus. Tugas ibu jaga anak. Termasuk jaga diri ibu. Kadang banyak perempuan kau tak pandai menjaga diri Pak. Suami painya pai loh, tak kamar painya. Pulang suami pulang suami dah pulang nyului pulang leh. Tak boleh ibu. Kalau pergi keluar rumah tu harus izin kami dulu. Payarisan Pak dan payarisan jo. Jadi pailah jemara pulang jam 2 pulang jam 2 tu leh. Tak boleh ibu sudah arisan tu pai ibu kamol ke pasar. Tak boleh itu. Ibu kalau mau pergi lagi ke pasar atau ke mana harus SPPD baru. Tak bisa SPPD pakai tadi yang tadi itu. Itulah kadaluarsa SPPD dari itu mah. Ya aturannya mereka itu. Ya kau tak jangan jo kami ibu. Surang salah duit ibu. Abang kata ibu lah duit surang tu. Tapi kalau ibu punya pimpinan bisa ibu semena-mena di kantor kalau pimpinan ada. Ya enggak lah sama lah begitu itu. Semuanya harus ACC pimpinan tu. Kalau ibu kalau mau ke mana pun harus ada pengetahuan pemberitahuan ke kami itu. Tapi kalau kami tidak perlu diberitahu ke ibu lah. Karena kami pimpinan, kalau Pak Kanwil pai baca mengecek ke ibu sadonya. Tak kan? Pimpinan tak masalah, tak mengecek lah. Yang mengecek ke bawahan. Itu tu. Kalau pimpinan sama gini ibu. Salat berjamaah, kalau saya musafir. Lalu saya salat di sini. Ini mukim di sini. Saya tak boleh ya mengkasar. Saya jadi makmum. Kenapa? Karena saya akan selesai duluan nanti itu. Saya 2 rakaat salat saya pergi meninggalkan imam. Tak boleh, tak sah salat saya. Yang sah itu saya jadi imam. Saya musafir, saya jadi imam. Saya mengkasar 2 rakaat. Yang di belakang 4 rakaat. Saya salam 2 rakaat pula pergi.
Yang lebihnya silakan selesaikan 4 rakaat. Boleh. Makmum tidak boleh meninggalkan imam, tapi imam boleh meninggalkan makmum. Suami boleh meninggalkan isteri, tapi isteri tak boleh meninggalkan suami. Itu aturannya tu, Pak. Tak ada izin-izinnya lah. Bauknya. Makanya ibu-ibu kalau yang dinas luar, itu sebenarnya maksimal 3 hari tu kalau ada izin tu. Hari ketiga tu telefon apa lepak ke pulang boleh ya. Pulang lu ciknya, pulang lu. Aturannya begitu ibu. Kadang-kadang sampai seminggu. Makanya Pak Kanwil, ibu-ibu kau jangan panjang-panjang lagi dinas luar, Pak. Ya dah. 3 hari maksimalnya. Jadi masalah begitu. Ya dah. Kenapa ibu kan disuruh di rumah? Karena ada hadis Nabi. Iza kharaja ar-rajulu min baitihi fara'at imra'atan fa'ajabathu falyarji'. Bila seorang laki-laki keluar rumah, nampaklah wanita yang glowing. Lalu dia akan error. Fa'ajabathu itu artinya ia glowing. Itu. Sebab biasa begitu ibu-ibu, fitrah kami laki-laki kok nampak nengka glowing tu memang agak berubah. Langsung apa tu? Hangnya. Hangnya. Itu tak apa pilih lo ustaz situ je ibu. Tak bila-bila. Aja kecek ustaz ndak samanya Pak. Iya. Makanya Pak ibu-ibu. Ambo kalau ceramah lebih ke 7 jam ambo ko ibu-ibu dah lapuk-lapuk. Boknya tantang mana ambo di ibu tu Pak tak salah lah. Tak salah kamari lah. Tapi yang model-model ko Iko kalau gak panjang caliak ke ambo Pak, ambo sasangok Pak. Kalau terjadi yang begitu kata Nabi apa? Pulanglah temui istrimu segera. Segera pulang. Perintah Nabi begitu, segera pulang. Itu kenapa ibu disuruh menjaga rumah tadi itu. Karena kami pulang tanpa SOP kadang-kadang. Tidak ada SOP kami pulang ibu. Kadang jam 10 mendadak saya pulang. Kalau jam 10 pulang, jangan ibu tanya mangga pulang. Jangan ibu tanya mangga pulang capek. Jangan ibu tanya. Ya, tak perlu ibu tanya lo tu. Ya. Itu kenapa ibu tu fi buyutikunna tadi tu urusannya tu. Di rumah tu. Itu makanya Pak Kanwil kalau ibu-ibu minta izin pulang jam 10, capek-capek ya, gitu. Bisa dia dapat teleponnya. Ya tu Pak. Gitu. Itu kenapa tugas ibu-ibu tu hafizat. Jaga diri. Ibu-ibu sekarang ni banyak tak bisa menjaga diri. Terutama dalam acara reuni. Reuni, alumni. Reuni itu kadang acaranya bermalam. Di penginapan, di hotel, apa segala macam, tanpa membawa pasangan. Tak boleh. Ibu diharamkan pergi reuni kalau suami tidak hadir. Jangan pergi reuni-reuni je ibu. Kalau apa boleh. Ya syaratnya apa-apa lah. Ya itu. Ya kalau ibu boleh ibu-ibu ya. Tapi beko bercampur je laki-laki. Ibu, awak kalau reuni ku ibu gara-gara kudo ibu. Bakok gara kudo masa lalu buat sama kadang. Mamaci itu dak aneh tu ibu. Awak dulu kalau situ je dulu sekolah dulu. Padahal kini lah beda status ke. Itu ibu dak menjaga diri ibu nama tu. Tak hafizat namanya tu. Ya. Jangankan begitu ibu menelpon dengan laki-laki lain saja, ibu tak masuk hafizat tu. Kenapa ketika imam salah ibu tak bisa mengatakan subhanallah? Karena suara ibu tu untuk suami ibu, bukan untuk imam. Ibu jaga suara ibu tu untuk suami ibu saja. Makanya perempuan tu perintah Allah begitu ya, larang wala takhda'na bil qauli gitu. Jangan kalau bicara dengan laki-laki suaranya memeles. Ada ibu-ibu kau telepon jo kawan sekantu kan. Halo.
Assalamualaikum. Tak boleh ibu bicara begitu. Ibu kalau menelpon, walaupun Pak Kanwil, walaupun siapapun pejabat, telepon standar bicara ibu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, apa khabar Pak? Lah, Assalamualaikum. Itu caranya ibu. Jangan ibu, iya. Tak boleh ibu. Tak masuk apa-apa cerita lah. Apa kau menelepon je ibu sekantu tak bisa apa suara apa cerita lah. Halo. Kadang apa je isi cerita lah. Apa kalau ada telefon pak tu mengecek. Loh, yo, Lah. Itu orang rumah itu pak. Kalau bunyi itu telefon pak tu pasti orang rumah itu. Lah. Itu usahanya pak. Harusnya you isteri ya pak yang bunyi tadi itu. Halo beb, apa itu harusnya tu. Ibu situ loh, gitu. Nah, kalau enggak ibu dah hafizat nama itu. Ibu jangan menelpon apa lagi, masya Allah. Ada perempuan sekarang video call dengan laki-laki lain, ketika suaminya enggak ada. Ini media sosial apa sekarang ibu, masya Allah, membuat orang ya durhaka ibu ya. Tuh. Tugas ibu itu. Nah, itu kenapa begini ibu? Kata salihat diawali huruf fa. Fas salihat. Bukan was salihat. Tapi fa. Fa itu ada dua maknanya. Pertama maknanya sababiyah. Artinya perempuan itu patuh tunduk. Itu kalau sebabnya ada. Apa sebabnya? Suaminya memang punya kelebihan. Akalnya cukup dan dia kasih nafkah. Kira-kira begitu. Kalau laki-laki akalnya sudah lost, berarti perempuan bisa ambil alih kepemimpinan. Dia boleh lagi tidak patuh pada suaminya. Kan bisa jadi tiba-tiba apa kau suamiku hilang akalnya pak. Ya kan hang apa kau. Maka perintah pak yang hang kau je patuh aja leh. Ya, salah perintahnya tidak sehat akalnya leh. Kan bisa dia dapat kemudian tiba-tiba suami ibu kau hilang akal sehatnya. Ibu, apanya error? Kalau suami yang error, ibu boleh tidak patuh. Boleh. Karena dia tidak lagi dapat kelebihan. Atau tidak kasih nafkah kepada ibu. Boleh ibu tidak patuh. Itu sababiyah. Tapi fa yang kedua namanya istinaf. Bapak ibu kalau ingin rumah tangganya bahagia, maka mulailah dari perempuan yang saleh. Kalau ingin ini rumah tangganya seperti ini, qanitat, hafizat, maka mulailah memilih jodoh dari yang salihah. Itu kenapa pertimbangan menikah itu agama. Tungkahul mar'atu li arba'in. Perempuan itu nikahilah karena 4. Li jamaliha karena cantik, karena memang condong mata kena rancak. Wa maliha karena kayu, walaupun jando tapi kayu dah balo. Kan? Kan 2 bulan tu mati lebih warisan buat separuh. Dah balo. Ya bisa jadi Pak 2 bulan nikah mati leh. Dapat 500 miliar bagaikan kan bisa untuk modal beko tu. Ya tu. Li hasabiha karena jabatan baguslah. Tapi kata Nabi fazfar bizatiddin, yang paling bahagia tu dunia akhirat karena agama. Tu memang begitu. Karena cantik kan tak permanen. Cantik tu tak permanen ibu. Ibu cantik 45. Lewat 45 tak cantik lagi tu. Itu 45 cantik tu kalau rajin perawatan tu. Kalau lecok spa. Tapi kau badak pipa, badak bare dah mul. Ya. Ya dah. Dak badak bare atau timun je. Tapi kalau le ke dokter kulit, ke apa RH lain. Ya ambo cok lo mengantar rumah bu perawatan ke situ. Ya kadang-kadang orang rumah aku perlu dirawat pak. Nyo sebenarnya sawah kawan kau ndak rancak gitu pak. Cuma nyo rawat. Awak sawah awak palunya saya pak ada rawat. Lu lusuh bantunya pak. Kadang apa-apa kau itu lo tu nak merawat ibu lah. Itu kenapa ibu disebut sawah toh? Nisa hukum harsul lakum kan. Istrimu tu sawah. Sawah tu butuh perawatan pak. Ya toh. Air yang cukup. Merawat ibu kau air piti. Asa cukui air kau piti kau. Nyo sehat. Nyo belanjo kau samu nyo berbanding berbalik jo darah pak. Kalau naik belanjo darah turun.
Kalau belanja turun darah naik. Memang macam itu Pak. Percayalah kamu Pak. Ibu-ibu kok stabil aliran darahnya Pak. Kalau pitinya stabil. Apalagi kalau rajin diperawat, dibuatnya perawatan kulit tiap bulan Pak. Bahagia tuh. Dia dirawat juga. Kadang istri kawan kau nampak rancak, dia tak rancak gitu. Dia rawat. Jadi kadang apa-apa aku muji isi durang begitu. Ibu tu kulit berasi enggak tuh, pipinya kan glowing ya. Kecil ibu istrinya, Pak, mau tanya ke ibu tuh perawatan kulit tuh, setiap perawatan tuh 2 juta. Kecil apa tadi? Aku mencintaimu apa adanya. Kalau lah kakak luar aku apa adanya. Tapi orang rumah kawan udah puji tadi. Aduh, itu apa-apa penyakit ini tuh. Ya rawat lah orang rumah tuh. Itu yang mau tahu RH tuh, aku tiap bulan bantu orang rumah, mau tapi perawatan. Iba aleh, betul loh. Awak kan baban awak ate bawa mungku belakang Pak. Itu maku awak kau tak panjang-panjang umur loh Pak. Kau laki-laki capek mati kan itu. Baban ate bawa mungku belakang. Iya Pak. Sadonya Pak. Makanya apa-apa kan penimar rambut habis. Rambut abi kan dia angek kepala. Jelas pada esok, ibu pada rambut ibu rontok. Enggak loh, rontok dan sulah jo kami kok mah. Kami abi rambut kami kok dia angek ibu. Kami pikir perangai ibu, kami pikiran balanjo ibu, kami pikiran doso ibu, kami pikiran juga sadonya pikiran tu. Ya tu, atau makok ciko keadaan kami lo batu-batu. Ya tu. Begitu tu. Nah, jadi mulai dari yang saleh. Nah, kalau dia durhaka, ini panjang urusannya nih. Jadi kalau durhaka istri kau dah langsung diceraikan Pak Ibu. Ada stepnya tu. Kalau dia durhaka kepadamu, belanja cukup sudah. Semua kebutuhan cukup. Tidak ada lagi yang terkendala, terpenuhi. Semua dipenuhi. Durhaka juga. Maka kata Allah, fa'izuhunna. Kasih dia nasihat yang menyentuh perasaannya. Jadi nasihatnya izu. Izu itu dikata wa'aza, artinya nasihat dengan rasa. Ya. Jadi kalau ibu-ibu kau salah Pak, tidak bisa awak menyalahkannya loh Pak. Makanya kata Nabi, istausun nisa'a khairan. Bila istrimu bersalah, maka kau berbuat baik kepadanya. Begitu cara izu tu. Jadi kalau salah keraju ibu kau, tanya ke ibu kembali apa? Ibu kabar tukar apa ibu? Ada. Salah je nyalai. Ibu kembali baju. Gitu tu Pak. Salah aja nyalai. Tingkatkan belanja. Tidak hebat Pak. Kalau ayat ini diikuti, mana ada perceraian di muka bumi Pak? Tidak ada perceraian Pak. Perceraian itu paling dimurkai Allah tu. Karena kalau istrinya salah, kata Allah, engkau kasih nasihat dengan baik. Tidak ada marah-marah Pak. Tidak ada caci maki Pak. Nasihatnya baik-baik. Sentuh perasaannya. Seperti lagu Ari Lasso. Sentuhlah dia tepat di hatimu. Dia akan jadi milikmu selamanya. Itu kan lagu Ari Lasso gitu kan. Iya tu Pak. Itu benar tu Pak. Ibu-ibu tu Pak kalau salah, curi disalahan Pak. Sapu lah tu. Bu, kok keraju ibu salah? Kok keciknya Pak? Salah panjang seden maksudnya. Tak kanamu menerima salah lah Pak. Cayolah kamu. Tak kanamu lah Pak. Apa tukar mana orang rumah Pak? Bekonya citu itu mah. Kecapa apa tukar kau berubah? Tak citu ya Pak. Nya perempuan kau satu asalnya Pak mendilak dari tulang rusuk yang bengkok. Iza akamtah kalau kau luruskan patah. Kalau kau biarkan la yazalu awat makin bengkok. Tak beda tu Pak. Dan semua perempuan sama. Tak ada bedanya dari Siti Hawa sampai hari kiamat. Tak beda loh Pak. Nya bengkok, di lurian patah langsung. Di padian makin bengkok. Nya pilihannya dua nya Pak. Di lurian salah, di padian salah. Dia mengawal ya Pak. Jelas. Awak ada iyo jo. Akan masalah awak di situ Pak. Awak tahunya masalah Pak. Tapi kalau ndak ada inyo masalah jo Pak. Akak mengawal ya Pak. Tu kau menunggu mati je kecambur hari mendikon kau. Itu.
Kalau lah mati, berhenti tu Pak, beban yang macam tu. Gitu. Jadi Bapak Ibu, kalau salah isteri, itu perintah Al-Quran, kasih nasihat yang baik. Bukan dicaci maki, bukan ditampar, bukan dimarahi. Nasihatnya baik-baik. Kalau sudah nak kasih nasihat yang baik-baik, tidak mempan juga. Wahjuruhunna fil madaji, pisah di kamar ranjangnya. Fil madaji, bukan fil hujrah, bukan fil bed, bukan pisah kamar, bukan pisah rumah, pisah ranjang. Ladagi nasihat, nyo melawan coba. Maka triplek, agak. Kasih triplek dulu. Pisah ranjang, ranjangnya dibagi dua. Nyo biasanya kalau lah adu-adu punggung tu lalu apa ibu. Nyo 3 malam tu lah fikir tu. Malam ketiga tu nyo sadar beko tu. Biasanya gitu tu. Ibu-ibu kalau dawak sapu Pak, nyo kacau tu. Ibu-ibu kalau ndak disapu nyo ndak mau lalu mata tu Pak. Cayolah kamu. Ibu kalau ndak disapu apa dia mau lalu atau? Lahilah pada ibu nama tu. Ndak kami sapu tu ibu lalu lama aja. Ibu baca hadis Bukhari. Ketika terjadi hadis ifki, Nabi marah ke Aisyah kerana dituduh berselingkuh dengan Safwan. Heboh di kota Madinah Aisyah berselingkuh. Kerana Aisyah keluar tenda, keluar kerandanya tanpa minta izin, tertinggal. Dapat oleh Safwan, bawa pulang ke Madinah, diisukan selingkuh, heboh Madinah. Itu Aisyah selingkuh. Nabi marah. Marah Nabi ini bukan percaya Aisyah selingkuh, enggak. Kenapa keluar tadi tak minta izin? Nabi tak menegur Aisyah 3 hari dan diceritakan di hadis itu Aisyah tak tidur selama 3 hari itu. Menangis siang malam. Dia datang ke rumah bapaknya Abu Bakar, duduk dari samping bapak ibunya, lewat wanita-wanita Madinah itu, dipanggilnya, sinilah, bantu saya menangis. Kok menangis lo perusi-perusi kau sama Aisyah. Tak ada betul Abi rasanya 3 hari tak disapu Nabi ibu. Tak mau lalu. Itu memang kalau tak disapu suami kau siksaan ibu. Cayo ibu kamu. Atau kalau 2 hari bercakap ibu. Kalau 2 hari bercakapnya lah mada lo tu mah tak salah itu. Makanya pisah ranjang solusinya karena 3 hari itu pasti dia sadar tu. Pasti dia salah dan mengaku salah dan minta maaf. Ya. Kalau sudah minta maaf sudah selesai. Jangan cari gara-gara lagi kata Allah. Sudah. Kembali. Tapi pisah ranjang ndak juga mempan. Kata Allah apa? Fadribuhunna. Pukullah mereka. Jadi kata fadribu ni pukul, tidak selalu pukulnya pukul fisik ya. Bisa pukul fisik. Tapi pukulnya bukan pukul yang ghaira mubarrad namanya, yang tidak menganiaya. Jadi toko isteri ko Pak ditapuk, dipijak, disipak sampai bangkak-bangkak hijau-hijaunya Pak, tidak boleh. Karena kata Nabi seburuk-buruk laki-laki azabnya di akhirat yang menjadikan istrinya seperti budak. Siang dia tampar, malam dia tidur dengannya. Seburuk laki-laki itu. Kalau memukul perempuan itu pukulannya yang pukulan ya gitu. Itu Pak cara memukulnya. Ya. Aduh kan. Mau itu Pak. Itu perasaan sama itu Pak. Tak beda. Cuma nampak jujur menjawabnya. Yo. Tapi kata daraba itu tidak selalu pukul fisik. Bisa jadi pukulnya pukul psikis. Karena kata daraba itu juga berarti meninggalkan. Karena daraba itu juga arti berjalan. Faiza darabtum fil ardi falaisa alaikum junahun an taksuru minas salah. Dia jika kalian berjalan di muka bumi boleh mengkasar salat. Berjalan itu bahasa Arabnya apa? Darabtum fil ardi. Maka kata fadribuhunna itu pukul maksudnya tinggalkan dia. Tinggalkan dia. Tadi kan bisa ranjang. Tidak mempan. Sekarang tinggalkan. Pergi di rumah dulu. Apa berangkit di rumah itu dulu. Jadi kalau apa bercakap je isteri, apa tinggal rumah itu dulu. Agak 2 hari 3 hari. Pergi dulu. Jangan cek-cek. Pergi saya. Lalu surau. Ya. Itu alasannya Bapak Ibu kenapa hak talak tidak dikasih ke ibu-ibu. Karena kalau ke ibu-ibu dikasih hak talak pasti bercerai langsung. Kalau ibu kau akannya singkit.
Nyo asal-asal talak udah caknya lah habis apa. Untung tak talak ibu kami lagi hak talak. Jadi kalau kami ada hak talak, kalau ada masalah ibu baliklah dikasih nasihat tak mempan pisah ranjang tak mempan, kami akan pergi meninggalkan rumah dulu. Supaya manu-manu. Kau bicara yang buat anak-anak, abek hubungan, panjang fikir tu. Cuma kau ada apa-apa manu-manu di kantor sedang bercakap di rumah. Kau ada apa-apa akan panjang, tak ada konsen di kerja lah. Itu tanda sedang serius di rumah itu. Ya. Maka tinggalkan dulu, jangan pulang-pulang. Bekonya telefon dah pulang leh, baru pulang. Dia Pak. Piko daknya teleponnya Pak, awak pulang leh. Tu ya betul lah Pak, ada telepon tu mana awak dua pulang leh. Ya. Awak pulang leh, gitu. Nah, kata fadribu itu juga berarti gini, mengetatkan sesuatu bahasa Arabnya daraba juga. Coba lihat cerita Ashabul Kahfi. Kenapa Ashabul Kahfi tidur selama 300 tahun? Fadarabna ala azanihim fil kahfi sinina adada. Ditutup rapat telinganya. Itu daraba juga tuh, menutup rapat. Jadi kata fadribuhunna ini artinya bukan dipukul, tapi ketatkan dirinya. Kunci pintu. Ambil AP, ambil ATM, ambil kunci auto, ambil kunci motor, kurung rumah. Itu juga fadribuhunna namanya. Ditutup akses keluar. Nya pusing beko tu, stres beko tu. Tu bekonya minta maaf tu. Tu caranya Pak Ibu. Ya, fadribuhunna tu. Kalau lah tigo ko ndak mempan juo, ndak mempan lah. Lah tigo jalan ko nasihat ndak mempan melawan juo. Pisah ranjang ndak aduh lah Pak, pengaruh lah, enggak ngefek. Ya dah. Ngefek. Allah dikasih hukuman, enggak ada masalah lah Pak. Memang kebalnya. Maka perintah Allah yang terakhir fa ba'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Carilah mediator. Itu penting. Mediator terakhir Pak. Enggak bercerai Pak. Hakaman itu siapa yang jadi hakim kita? Hakim kita ya bapak ibu kita, bapak kita. Jadi kalau istri saya bertengkar, saya dengan istri, dia datang ke bapaknya atau datang ke bapak saya, atau saya datang ke bapak, saya datang ke bapak dia. Hakaman yang paling bijak, hakaman. Jadi memang dalam Al-Quran ini Ibu, tidak boleh kita curhat masalah ke istri, masalah suami ke ibu. Tapi ke hakim kita. Hakim kita, siapa dulu yang menengahi kita dalam menikah? Ya ibu bapak kita. Saya kalau datang ada masalah, kalau datang ke ibu saya, solusinya tidak selesai. Kamu manuang kan lebari mana masalah, ibu mau kamar ambo. Mengang cama, buruk mana manuang macam ambo. Iko lama orang rumah lah barari ke masalah bari mana. Masalah itu mau cerita lah parangi orang rumah ambo. Akeh cak ambo. Dari dulu ni kecen kang lecu. Ang dak yenyo aja. Dah tu cak mak. Tu ba ale mak ang tinggal selai je. Karena mak aku ibu bakok pendek akalnya, nyo ndak bisa mencari anaknya susah. Kalau lah susah anaknya hilang akal. Tak tentu penganak kalau lah susah anak ibu kalau luku anak ibu dah mari arik saya kalau ibu ya. Tak nyobek anaknya lah. Ya wilau-wilau saja. Ya dah. Tapi kalau mau datang ke ayah ambo manong mengang cak ya bu duk nuang cak. Iko lah ba cuma orang rumah ambo parangai modeko. Ngatu rumah tuang. Modeko lah parangainya cari tu lah panjang-panjang tu pun tu abang ambo mengganggu situ. Lah panjang lah sudah cerita marilang apa bak amang labi itu dengan. Ya Pak. Ternyata penderita awak sama sebenarnya Pak. Cuma apa ambo kok lebih kebal beliau dia mak ambo. Tak jadi ambo cara dia begitu apa ambo lebih payah leh. Lah berpuluh-puluh tahun yang menderita Pak Ibu. Ngetahan. Ya okey cama baru pulang lah. Amang labi itu dia macam. Betul tu Pak Ibu. Tu makok dah jadi bicara itu makok hakim namanya, orang bijak. Ambo kalau datang kami tu ambo yang produksi tu ambo laporkan anaknya. Ma parangi anak ama modeko yang panjang perlu ambo. Okey cik mak ama itu dulu dak pandainya boleh tu je. Sajak juang kau berubah awak ni salah. Dak kena salah anak Pak nyobela anak tu mah dak mak itu. Dak betul Pak ya. Kok datang ambo kami tu ambo laki-laki tu dak betul jawabnya tu. Manga cak apa ambo, cak apa orang rumah ambo. Ikulah apa anak apa kau perangainya modeko cerita panjang ambo.
kecil apa kecil orang apa orang rumah tu di dan kan tidak taluk di den maka den dagen kamu ya itu. Kau taluk di den dan cak nurui dulu tu. Tu aku yang agen kan tu macam. Akhirnya kan tak bercari lo pak. Tu pulanglah doa lah. Ya memang citu yang mari dulu itu. Itu tu pak ya. Itulah hebatnya pak Al-Quran tu. Tak ada perceraian. Tak ada perceraian. Karena perceraian itu paling dimurkai oleh Allah. Nah itulah dulu ibu. Jadi lalu. Lah jale ibu kan? Lah jale je bertanya je lah. Kalau tanya no. Nyo bertanya kau tak jale. Saya kata Allah begitu ya. Latas al-an asya intub dalakum. Kalau lah jale je tanya je lah. Tasukum barik baban mereka. Ya, kini ibu patuh. Pokoknya apapun perintah pak iyo. Tadi. Ya, oh ndak masuk akal perintah Ustaz kerajaan saya. Ndak masuk akal kerajaan saya. Biarlah, ndak apa-apa. Lalu kelamunya merintah itu, paling 5-6 tahun pai cerita itu. Nah, itulah. Mudah-mudahan beliau itu kan kelamu merintah itu. Ya. Ya karena tua kan banyak perintah. Kalau beliau kan 5-6 tahun pai itu. Nah, begitulah dulu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Ustadz kita. Saya yakin dan sangat percaya sekali apa yang beliau sampaikan tadi menjadi pembelajaran dan sangat berarti dia Wak. Bagi ibu yang cuk melawan dia melawan jolai. Bagi apa-apa yang acuk memberangi bini jangan berangi jo bini lai. Insyaallah barokah sakinah mawaddah akan kita dapean bersama. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Selanjutnya sambutan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Kabid Penaizawa Bapak Haji Yufrizal MHI. Kepada Bapak Kabid kita silakan. Alun yang tak ada spek sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da ma ba'du. Yang kita hormati dan kita banggakan Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, Bapak Dr. Haji Helmi MAG. Yang kita hormati Bapak Kepala Bidang hadir lengkap kurang satu, Pak Datuk Edison yang masih berada di Bali. Bapak Ketua Tim Penyuluh Agama Islam, semua pelaksana, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan teristimewa kita sampaikan salam kita pada Ustadz yang telah memberikan pengajian pada kesempatan yang berbahagia ini, Al-Mukarram Bapak Sofyan Haji. Bersyukur kita kepada Allah atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Selawat berikan salam, marilah kita doakan kepada Allah buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu, pertama kami ucapkan mewakili Pak Kanwil, kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu semua atas kehadiran kita dalam kegiatan rutin kita mingguan setiap hari Jumat ini dalam rangka kegiatan Jumat Berkah yang merupakan program rutin pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Yang kedua, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Doktor, terima kasih Ustaz atas kajian yang luar biasa, Pak. Dua pendekatan yang beliau lakukan, tidak saja pada pendekatan tekstual, tapi juga pada pendekatan kontekstual yang luar biasa. Semua kita sangat memahami dengan bahasa yang beliau pilih sangat sederhana, Pak. Sangat sederhana, yang mungkin sudah beliau formulasikan dari seluruh kitab tafsir yang beliau baca. Mudah-mudahan menjadi pemahaman kita dalam kehidupan kita sehari-hari.
Ada satu hal yang sesungguhnya menjadi nilai tertinggi yang dapat kita tangkap dari pengajian beliau tadi dalam kehidupan, bahwa kehidupan ini betul-betul diatur oleh Allah dalam sebuah struktur kehidupan. Kalau di Minang mungkin diistilahkan dengan didahulukan didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting. Dimanapun kita posisi, Pak, di rumah, organisasi, kantor dan segala macam, pasti ada yang didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting. Artinya apa? Bahwa dengan diaturnya struktur kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak berlaku hukum rimba, Pak. Sianan cadia makan yang bodoh, sianan bodoh makan yang cadia. Sehingga diatur demikian oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat berbicara tentang manajemen kehidupan. Baik sisi kehidupan berkeluarga, sosial, politik dan segala macam. Itulah kesempurnaan Al-Qur'an. Bapak dan Ibu, yang keempat, kegiatan rutinitas kita ini yang sering kita sampaikan dengan Jumat Berkah. Jumat Berkah ada dua hal yang ada dalamnya. Yang pertama, upaya peningkatan sumber daya, Pak, manusia yang ada di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat ini, terutama kita-kita yang beragama Islam. Kita tahu persis bahwa kita Islam ini karena memang terlahir dari orang tua kita. Sisi pendekatan Islam tradisional. Karena kita memang dilahirkan. Tetapi kan kita tidak harus bertahan bahwa oleh orang tua kita ini Islam dan kita juga Islam. Tapi juga upaya kita untuk meningkatkan kualitas. Padahal mungkin ilmu itu datang saja dari langit lalu masuk ke hati kita dan kepala kita. Tentu harus didengar, dipelajari, dipahami dan segala macam. Sehingga kita ini menjadi pembentukan dan berjalan terus proses ta'winul akidah kita, ta'winul akidah fikri wal amal dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua adalah berbagi, Pak. Kalau kita ke rimba, pasti batang kayu itu tidak ada yang sama tinggi semuanya. Ada yang rendah, ada yang tinggi, ada yang menengah dan segala macam. Itulah kehidupan, Pak. Dalam Jumat Berkah ini kita coba mengamalkan konsep itu, Pak. Bagaimana kita berbagi dari rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Sehingga ajaran yang mengajarkan kepada kita ada konsep zakat dan ada konsep wakaf. Dan ada upaya kita untuk memberikan harta kita. Bahwa rezeki yang diberikan Allah itu ketika badan tiang SMS, honor kita terima. Dan semua itu kan bukanlah merupakan hak kita semuanya. Nah, itulah sebabnya ada ajaran zakat, ada wakaf. Kalau zakat konsumtif, Pak. Kalau wakaf investasi. Jadi dengan zakat kita berbagi, dengan infak kita berbagi. Saya kira itu yang ingin kita sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kegiatan ini penuh berkah dan kita semua diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh Bapak Kakanwil yang diwakili oleh Bapak Kabid PNS Zawah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, selanjutnya penerima Jumat Berkah pada hari ini sangat berkah, 4 orang, biasanya 3 orang, sekarang 4. Yang pertama Saudara Yunaldi, disilahkan tampil ke depan berdiri di tempat biasa. Yang kedua Debbie Yoga Putra. Silakan Debbie di sini Naldi, Ilham Dani dan Muzali Simung. Kesempatan ini yang ganteng-ganteng saja masuk. Biasa lah ya don nan cantik kan. Silakan dimohonkan kepada Bapak Kakanwil didampingi oleh Bapak Kabak TU dan Bapak Kabid beserta Ustadz kita untuk penyerahan Jumat Barokah kita ini. Ya Pak. Yunaldi. Ya. Selanjutnya kepada Ilham Dani. Dan terakhir
kepada Muzali. Ya, inilah Jumat Barokah. Semoga kita yang memberikan infak foto bersama kepada Bapak dan Ibu, Bapak-bapak kita semua, foto bersama. Ya, terima kasih kepada Bapak Kakanwil, Bapak Kabak TU, Bapak Ustadz dan Bapak Kabid, kepada saudara yang menerima. Terima kasih untuk kembali ke tempat. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, infak barokah kita pada pagi hari ini terkumpul alhamdulillah Rp418.000. Kepada bapak-bapak yang di depannya telah ada snack, silahkan untuk mencicipi. Infak terkumpul pada pagi hari ini 418.000. Banyak mana kini infak Pak. Biasanya kalau Uncu memimpin Pak, ulang tambah kali Pak. Kebetulan sekarang banyak, tidak perlu ditambah. Yang pelaksana untuk Jumat tanggal 27 Oktober besok adalah penanggung jawab bidang Urais dan Binsar. Semoga ini bisa terlaksana dengan baik. Dengan berakhirnya penyerahan Jumat Barokah tadi, maka berakhir pula lah acara kita pada pagi hari ini. Saya mengucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.